Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana mendeteksi dan meremove outlier menggunakan boxplot dan juga percentile. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu apa itu percentile ya. Jadi konsepnya seperti apa gitu ya. Baik, ini ada data, misalkan saya punya data set sebanyak ada 20 data ya, kemudian ada nama, atributnya nama dan juga ada umur. Nah, nama A sampai T dan juga umur itu ada 12, 25, 26 dan seterusnya sampai 95 gitu ya. Nah, kemudian data itu tadi nanti disebarkan atau sebaran data itu tadi ya dari minimal 12 sampai ke 95, sebaran data itu dipresentasikan atau dipresentasi dari 0 sampai 100% gitu ya. Dari 0 sampai 100%. Nah, misalkan saya akan menilai atau menentukan 50% atau 50 persentilenya. Itu seperti apa? Ya, berarti saya akan bagi dua sebaran data tadi. Sebaran data tadi akan saya bagi dua, ketemu nilainya adalah 32,5 ya. Jadi yang yang ini itu adalah 32,5 adalah 50% atau persentilenya ya. Kemudian teman-teman, bagaimana untuk bisa mendeteksi outlier gitu ya, atau yang mendeteksi dan nanti meremove. Nah, biasanya untuk persentile ini biasanya yang digunakan itu menggunakan batas bawah dan juga batas atas. Nah, presentasinya biasanya yang batas bawah itu biasanya menggunakan 5% dan batas atas itu 95% dari sebaran data kita. Yang artinya ketika kita set 5% dari sebaran data itu, yang kita dapatkan di sini adalah 24,35, kemudian batas atas yang 95% persental tadi adalah 43,7. Nah, letaknya di sini ternyata batas bawahnya 5%-nya ini tadi ya 24,35. Kemudian batas atasnya di sini. Ya, ini batas atasnya. Nah, berarti teman-teman data yang kurang dari 5% ini atau 24,35 itu dianggap sebagai outlier. Begitu juga yang data yang melebihi 95 persentil atau 43,7 itu dianggap sebagai outlier ya. Dalam hal ini ada data T dan juga ada data A gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah ketemu batas bawah dan batas atasnya ya, bisa di remove data-data tersebut ya, data A dan data T itu bisa di remove atau bisa dihapus. Nah, begitu ya teman-teman ya, ketika sudah ketemu outliernya dengan batas atas dan batas bawah tadi 5% dan 95% persentilenya dari sebaran data, kemudian baru dilakukan remove gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya membuat untuk di kode Python-nya ya. Kita langsung aja menuju ke TKP. Oke teman-teman, sudah di Visual Studio Code ya, kemudian kita melanjutkan dari processing data yang menggunakan saat ini kita akan membahas tentang outlier ya, bagaimana mendeteksi outlier dan meremove-nya ya, menanganinya. Nah, sebelumnya kita sudah dua video sebelumnya kita membahas tentang missing value menggunakan pandas, kemudian scalar gitu ya, menggunakan data pegawai yang ini ya, yang pertama ini. Nah, itu data pegawai ini itu yang mengandung
missing value, yang sedangkan yang akan kita pakai yang sekarang untuk outlier ini yang sudah tidak ada missing value, ya, itu data pegawai 2 ya. Nah, nanti datanya bisa file datanya bisa teman-teman download di link deskripsi ya. Baik, kita menuju aja, kita mulai teman-teman ya. Outlier menggunakan percentile ya. Berarti pertama seperti biasa kita import library dulu ya. Library yang kita import library seperti biasa yaitu pandas. Mana nih pandas, kemudian spd ya. Ini kemudian untuk import lagi matplotlib. Oke, kemudian pyplot splt ya, plt. Nah, oke, kemudian kita jalankan. Setelah itu teman-teman kita memanggil data atau membaca data ya, read data setnya. Kita misalkan ya seperti biasa lah, bisa pakai variabel dataset ya. Teman-teman silahkan terserah menggunakan variabel apa untuk membaca, untuk menyimpan datanya ya. Datasetnya bisa ds ya, bisa df atau data frame dan seterusnya ya. Kemudian kita pilih .read csv, kemudian namanya apa, namanya ini tadi apa, data pegawai 2, data pegawai 2.csv, mana tadi .csv ini ya. Oke, kemudian coba kita jalankan, kita cek di variabel apakah sudah ada variabelnya. Nah, oke, sudah ada teman-teman. Ada 23 data dan 5 atributnya atau 5 kolom. Kemudian kita panggil dataset kita, kita tampilkan dataset kita. Oke, sudah. Oke, kalau sudah seperti ini, saya lebih luaskan workspace kita. Kemudian setelah itu dari data ini ya, saya seperti biasa kita split dulu untuk mempermudahkan kita belajar gitu ya. Nah, ini kemudian di bawah seperti ini kita coba mencari deskripsi dari data ini ya. Print dataset describe ya. Nah, ini akan menampilkan deskripsi atau ringkasan umum dari data yang kita punya, dataset yang kita punya, yaitu di sini menampilkan bahwasanya ada umur, masa kerja, gaji dan seterusnya ya, dan bonus. Namun yang describe ini yang menampilkan data-data untuk yang numerik. Bahwasanya di sini ada 23 baris data, kemudian rata-rata di umur 36 sekian, kemudian rata-rata masa kerja juga sudah ada, standar deviasi juga sudah ada di situ. Kemudian minimal datanya seperti ini. Kemudian ini adalah 25 persentilenya. Kemudian ini 50% persentilenya, 75 persentilenya, dan maksimalnya sekian. Ya, ini memudahkan kita untuk mengenal dataset yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita cari outlier teman-teman ya, find outlier ya. Dengan cara apa? Kita menggunakan yang lebih mudah. Sebenarnya kita bisa pakai grafik dan beberapa metode yang lain ya, cuman menurut kami yang lebih mudah untuk memvisualisasi apakah di data kita itu ada outlier apa enggak, yaitu menggunakan boxplot teman-teman ya, menggunakan boxplot. Figur kita gini, figur, kemudian fix size-nya berapa, ini kita set berapa ya, fix size biasanya kita coba 10 aja sebentar.
Pixels 10 kali 10 ya. Kemudian apa namanya, figur belum ini, ada yang kurang ini. Nah ini ya. Kemudian belum, kok sudah dijalankan, tertekan ini. Kemudian dataset ya, kemudian kita masukkan, kita cari apa, panggil boxplot teman-teman, boxplot ya. Kemudian apa namanya, kita tampilkan boxplot kita dengan plt show ya. Nah sekarang kita coba tampilkan. Ini kolomnya belum ini. Bentar, ini ada yang salah nih. Ini fix size, ini yang ini teman-teman. Nah ini dia, sip, banyak kena lagi deh burungnya. Sip, kita jalankan. Nah ini ya. Ini saya tutup dulu biar lebih luas. Oke. Nah di sini teman-teman apa namanya, saya buka aja ya. Nah oke ya, ini adalah boxplot yang kita punya dari dataset. Yaitu di sini ada umur, masa kerja, dan gaji. Nah boxplot teman-teman seperti ini tampilannya, dan ini adalah batas atas ya. Ini adalah batas atas, kemudian ini batas bawah dari atribut gaji ya. Kemudian ini adalah 25 percentile, kemudian ini medium ya atau 50 percentilenya, kemudian di sini adalah 75 percentile. Nah, yang data-data yang di sini atau yang ada di sini itu nanti sebagai outlier. Nah, apa namanya, di gaji ini ternyata tidak ada ya. Kemudian di masa kerja kemungkinan tidak ada, namun ternyata kemungkinan besar di umur ini ada, karena ada lingkaran kecil ini ya. Oke, kita ubah, kita hanya tampilkan apa namanya, gaji dan gaji enggak ya tadi ya, apa nih, umur dan masa kerja. Oke, atribut umur ya, atribut umur dan apa, masa kerja. Oke, kita tampilkan di sini teman-teman. Ini pakai itu teman-teman, jangan lupa bracketnya di sini. Oke, save, kemudian kita tampilkan. Nah ini ya teman-teman. Nah bisa dilihat di sini ternyata di masa kerja tidak ada ada titik seperti ini ya. Ini adalah visualisasi bahwasanya di sini ada data outlier yang di luar batas atas dan jauh di luar batas bawah. Ternyata di masa kerja tidak ada. Baik, berarti kita cukup yang umur aja di teman-teman di sini ya. Ya cukup yang umur. Mana tadi? Pencet lagi nih teman-teman. Oke, cukup yang umur saja. Keliru lagi dah. Oke, ini umur dan ini. Berarti masa kerja tidak usah ya. Masa kerja tidak usah. Masa kerja tidak usah, berarti saya hapus saja nih. Sip, saya tampilkan hanya umur ya, atribut umur, boxplot dari atribut umur. Nah seperti ini ya. Ternyata ada dua yang kemungkinan dianggap sebagai outlier gitu ya. Nah selanjutnya apa, kita akan membuat apa namanya, tadi batas bawah dan batas atasnya menggunakan apa tadi, persentilenya ya. Nah di sini kita tambahkan di sini, membuat apa tadi, persentil yang 5%, yaitu berarti kita membuat batas apa, bawah gitu ya, bawah. Oke, gini caranya apa, dari umur ya, ini kan karena kebetulan hanya satu atribut yang terdeteksi apa namanya, ada outliernya ini biar lebih enak. Kemudian ini datanya seperti ini ya.
Sip. Oke, kemudian di sini caranya seperti apa? Kita membuat variabel dulu ya, misalkan lower batas bawah itu apa? Lower ya. Lower gini, lower batas bawah berarti lower limit gitu ya. Oke, lower limit kurang W ya. Oke, sip. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil dataset kita yang apa? Yang khusus apa tadi, atribut umur ya. Atribut umur yaitu ini, hanya ambil yang atribut umur saja, kemudian kita pakai kuantil ya. Kuantilnya kita ambil persentilnya tadi maksudnya ya. Lah, berapa batas bawah tadi berapa? Adalah 0,5 atau 0,05 atau 5% ya. Nah, kalau di sini teman-teman ada contoh-contohnya gitu ya di sini. Nah, gitu ya. Set di sini kuantilnya atau persentilnya adalah 0, berapa tadi, 0,5 untuk persentasenya ya. Kemudian kita panggil apa teman-teman, sebentar, ini kenapa nih. Oke, kemudian ini apa namanya, ini bukan koma, ini titik ini harusnya. Oke, sip. Kemudian ini adalah kita tampilkan aja lower limitnya kita, batas bawah kita ya. Nah, kemudian kita eksekusi teman-teman. Nah, sudah di sini sudah ketemu apa namanya, lower limitnya. Ini sudah muncul variabel yang kita buat di sini ya. Kemudian nilai batas bawah ternyata 25,2 ya, 25,2. Nah, kemudian kita bisa ngecek apa, kita bisa menampilkan kalau datanya sedikit sini kita bisa langsung kita langsung cari gitu ya, 20 yang kurang dari 25,2 ada enggak ya. Kita mudah aja karena datanya cuman sedikit ya. Nanti kalau datanya ratusan ribuan ya sulit ya. Kita coba cek di sini menggunakan menampilkan apa, menampilkan data lower limit ya, lower limit yang di bawah batas bawah gitu ya. Jadi dataset, kemudian kita panggil dataset yang kita tadi apa tadi, atribut apa teman-teman, atribut umur ya, umur, kemudian yang kurang dari apa, kurang dari low limit lower limit batas bawah kita. Nah, seperti ini kita panggil. Nah, ternyata di sini ada dua, yaitu indeks ketiga dan 15. Indeks ketiga ini ya di bawah 25,2 ya kan, dan kemudian indeks ke 15 ini ternyata di sini ada 12. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat batas atas, yaitu persentil batas atasnya ya. Apa tadi, batas atas. Nah, batas atas tadi berapa? 95 ya, 95%. Nah, caranya sama seperti tadi teman-teman. Ini saya copy aja ya biar cepat. Ini saya ubah variabelnya menjadi apa, upper ya, batas atas. Ini kuantilnya ini berarti 95. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya rubah juga menjadi upper limit. Nah, ini. Kemudian kita jalankan, ketemu di sini adalah 49,8 ya, 49,8. Kemudian kita akan kita cek menampilkan data di atas upper ya, upper limit ini ya, batas atasnya. Ini saya copy aja sama seperti yang tadi, saya copy. Kemudian kita tinggal ini
melebihi dari up limit ya, upper limit. Nah, seperti ini teman-teman. Udah saya jalankan. Nah, ternyata ada dua juga di sini ya. Indeks ke-17 dan 18. Indeks ke-17 dan 18. Upper limitnya tadi apa, berapa? 49,8. Ternyata indeks yang ini, dua ini ternyata di luar upper limit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk remove gitu ya, remove. Ya, kita buat lagi kode untuk remove, yaitu remove outlier ya. Caranya teman-teman bisa langsung menimpa datasheet baru dengan menggunakan variabel datasheet tadi, atau nanti kita bisa membuat variabel lagi yang untuk membedakan dataset yang masih ada outlier atau yang sudah ada yang tanpa outlier ya. Nah, untuk kita mengeceknya, misalkan kita panggil untuk mengecek dulu ya sebelum kita membuat masukkan ke dalam variabelnya. Jadi kita dataset seperti ini, kemudian teman-teman, kita cari kita hanya menampilkan data yang antara lower limit dan upper limit. Berarti yang kita tampilkan adalah data yang di atas low limit dan juga di bawah upper limit gitu ya, karena kan kita mengexclude yang di luar low limit dan upper limit ya. Nanti kita panggil di sini dataset ya. Dataset yang kita panggil di sini, cuma ini kita balik ini logikanya, di atas low limit dia, dan di sini kemudian kita panggil lagi dataset yang umur yang upper limit, berarti ini kurang dari up limit ya, enggak gini teman-teman. Jadi di sini untuk meremove outlier kita, berarti kita hanya menampilkan, kita pilih yang dataset umur kita itu di atas low limit ya teman-teman, yang melebihi low limit dan kurang dari up limit ya. Kita coba tampilkan. Sebentar, ini ada bracketnya, ada sebentar. Ini dia, kita tampilkan. Nah, kita bandingkan ya teman-teman. Yang di sini ini kan tadi yang masih ada outliernya ya. Kemudian ternyata kita lihat di sini indeksnya 0, 1, 2, 4, 5. Berarti 3 tadi yang termasuk outlier sudah terhapus gitu ya. Maksudnya tidak ditampilkan. Kemudian mana lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian yang mana lagi tadi? 23 ya. Berapa tadi? Saya cek dulu. Yang batas indeks ke 13 sama 15. Oke, 3 sama 15. 15 tidak ada teman-teman di sini ya. 15 sudah tidak ada. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman dataset yang lama bisa kita timpakan dengan cara seperti ini. Ya, dataset ini. Sebentar. Dataset ini ya. Seperti ini. Ini bisa dataset yang lama atau yang ini itu langsung kita timpa dengan data baru yang ini ya. Nah, namun untuk membedakan, untuk mempermudah belajar kita bedakan aja di sini dataset, kita membuat variabel baru dengan dataset outlier gini ya. Nah, jadi data ini kita simpan di variabel no outlier. Namun dataset yang awal nanti tetap seperti ini teman-teman ya. Untuk kedepannya berarti nanti yang kita proses adalah dataset no outliernya. Nah, kemudian ini saya jalankan teman-teman.
jalankan, sudah ada di sini variable dataset no outlier. Kemudian ini saya tampilkan dataset no outlier. Nah, seperti ini. Perbandingannya ini teman-teman ya, dilihat di sini bahwasanya yang awal dataset adalah 23 data, kemudian di sini ada 19 data yang sudah tanpa outliernya. Nah, bagaimana kalau kita kita cek di boxplot nih ya. Mana tadi boxplotnya? Oh, daripada ini aja yang. Nah, ini saya copy, ya kan? Saya copy lagi, kemudian ini saya jalankan lagi. Nah, sebentar, ini yang dataset ya, berarti kan kita panggil sekarang dataset yang no outlier ya. Dataset no outlier kita panggil di sini, kemudian kita jalankan. Nah, teman-teman bisa dibandingkan ya. Ini adalah ini adalah yang umur, ada boxplot umur yang sudah kita exclude outliernya, dan ini yang belum kita exclude outliernya dari variabel dataset ya. Ini masih ada, kemudian ini juga masih ada. Nah, sini yang ini sekarang sudah tidak ada gitu ya. Nah, kemudian bisa kita coba cek juga berapa data yang sudah remove gitu ya, berapa data yang kita remove setelah kita lakukan proses tadi. Misalkan dengan cara gini, kita cek jumlah jumlah outlier yang terhapus ya, dengan cara apa? Dataset yang awal tadi ya, dataset yang awal yaitu dengan cara save. Kita buka save-nya, yaitu kita kasih nilai 0, kemudian kita kurangi dari dataset awal, dikurangi save dataset no outlier ya, kemudian ini juga 0. Nah, berapa data yang terhapus ya? Dikurangi ya, sebentar, ini ada yang salah ini. No outlier, ini kurang save-nya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini muncul ada 4 data yang terhapus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti itu cara mendeteksi dan meremove outlier menggunakan boxplot dan juga percentile. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.